Halo, annyeonghaseyo. Bertemu lagi kita untuk bersama-sama belajar bahasa Korea. Kali ini kita akan belajar mengenai partikel i atau ga dan kata yeyo dan yeyo. Pertama-tama kita bahas dulu tentang i atau ga ya. I atau ga adalah partikel penanda untuk subjek. Artinya, secara tata bahasa yang baik dan benar, sebuah kata benda yang menjadi subjek dalam kalimat harus dilekati dengan partikel i atau ga. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang tidak mempunyai partikel untuk subjek. Jadi, i atau ga ini tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Kapan kita menggunakan i atau ga? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, i atau ga kita lekatkan pada subjek kalimat. Kemudian apa bedanya i dan ga? Apakah keduanya sama atau berbeda? Secara makna dan fungsinya dalam kalimat sama. Yang membedakan adalah partikel i dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan konsonan atau huruf mati, sedangkan ga dilekatkan pada subjek yang berakhiran dengan vokal. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh-contoh berikut ini. Kata sijang, saram, 학생, 사무실, dan 집 adalah contoh-contoh kata berakhiran dengan huruf mati alias suku kata terakhirnya berupa huruf mati. Pada kata saram, mim menjadi huruf mati yang menutup kata. Sijang, ing menjadi huruf penutup. Nah, jika kata-kata seperti ini menjadi subjek dalam kalimat, maka mereka harus dilekati dengan partikel i, bukan partikel ga. Kata gogi, anasi, moja, hakyo, 기숙사, dan uri adalah contoh-contoh kata yang suku kata akhirnya berupa vokal. Nah, bila kata-kata seperti ini menjadi subjek dalam kalimat, maka kata-kata tersebut harus dilekati dengan partikel ga, bukan partikel i. Mari kita praktekkan dalam kalimat. Sini atau di sini adalah ruang kantor. 여기가 사무소입니다. Ya, subjek kalimat tadi adalah kata sini, yaitu yogi, berakhiran dengan vokal, sehingga kalimat ini menjadi yogi. Ga, 사무소입니다. Silahkan tirukan. 여기가 사무소입니다. Toko 24 jam di sana. 편의점이 저기입니다. Subjek dalam kalimat ini adalah toko 24 jam atau 편의점. Karena berakhiran dengan konsonan, maka toko 24 jam dalam bahasa Koreanya diterjemahkan menjadi 편의점 이 저기입니다. silahkan tirukan. 편의점이 저기입니다. Pasar di mana? Apakah subjek dalam kalimat tadi? Ya, betul sekali, pasar atau sijang. Sehingga pasar di mana menjadi 시장이 어디입니까? silahkan tirukan. Di manakah rumahmu atau rumahmu di mana? 집이 어디입니까? Apakah subjek kalimat tadi? Ya, rumahmu. Karena kita menanyakan rumah dari lawan bicara kita secara langsung kepada orang yang bersangkutan, maka kata mu dalam rumahmu bisa dilesapkan. Sehingga kalimatnya menjadi di mana rumah atau rumah di mana. 집, 이, 어디입니까? Tirukanlah sekali lagi. 집이 어디입니까? Sekarang Anda sekalian sudah bisa membedakan kapan menggunakan i dan kapan menggunakan ga, bukan? Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah iyeyo dan yeyo. Masih ingat bukan dengan definisi imnida dan imnika? Secara makna dan fungsi, iyeyo dan yeyo sama dengan imnida. Kemudian iyeyo dan yeyo sama dengan imnika. Iyeyo dan yeyo dilekatkan di belakang kata benda yang menjadi predikat dalam kalimat. Yang membedakan adalah jika imnida dan imnika merupakan akhiran kalimat bentuk formal,
maka iyeyo dan yeyo merupakan akhiran kalimat bentuk informal atau tidak formal. Dengan kata lain, iyeyo dan yeyo digunakan dalam suasana informal. Tadi dikatakan bahwa iyeyo dan yeyo arti dan fungsinya sama. Lalu apa bedanya? Mengapa ada dua? Mengapa tidak satu saja? Bedanya adalah iyeyo dilekatkan pada predikat kata benda yang berakhiran dengan huruf mati atau konsonan. Sedangkan yeyo dilekatkan pada predikat kata benda yang berakhiran dengan vokal. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut. 공무원, 미용실, dan 컵 adalah contoh kata yang berakhiran dengan huruf mati. 공무원 berakhiran dengan suara N. 미용실 berakhiran dengan L. Kemudian 컵 berakhiran dengan biep atau bunyi B. Nah, kata-kata dengan huruf akhir berupa huruf mati seperti ini, ketika menjadi predikat dalam kalimat bentuk informal atau tidak formal, maka harus dilekati dengan iyeyo, bukan yeyo. Mari kita lihat contoh berikut dan tirukanlah. 공무원, 공무원이에요. 미용실, 미용실이에요. 컵, 컵이에요. Kemudian, setakso, binu, irawansi adalah contoh kata benda yang berakhiran dengan vokal, bukan huruf mati. Kata seperti ini ketika menjadi predikat harus dilekati dengan yeyo, bukan iyeyo. Silahkan dengarkan contoh berikut dan tirukanlah. 세탁소, 세탁소예요. 비누, 비누예요. 이라완시, 이라완시예요. Selanjutnya, mari kita coba menerjemahkan kalimat. Pertama-tama, terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bentuk formal. Kemudian, setelah itu, ubahlah ke dalam bentuk informal. Jangan lupa untuk menirukan apa yang dibaca oleh rekan Korea kita. Saya adalah orang Korea. Bagaimana bentuk formalnya? 저는 한국 사람입니다. Bentuk informalnya? 저는 한국 사람이에요. Apakah di sini adalah ruang kantor? Bentuk formalnya? 여기가 사무소입니까? Bentuk informalnya? 여기가 사무소예요? Ini adalah kunci. Bagaimana bentuk formalnya? 이것이 열쇠입니다. Bagaimana bentuk informalnya? 이게 열쇠예요. Berikutnya, silahkan dengarkan percakapan berikut ini. 여기가 어디예요? 기숙사예요. Apa yang ditanyakan oleh orang pertama tadi? Ya, dia bertanya, di sini ini mana? Kemudian rekannya menjawab, di sini adalah asrama. Silahkan dengarkan sekali lagi dan tirukanlah. 여기가 어디예요? 기숙사예요. Percakapan selanjutnya, 이게 뭐예요? 여권이에요. Ini apa? Ini adalah paspor. Tirukanlah kembali. 이게 뭐예요? 여권이에요. Rekan-rekan sekalian, sudah paham bukan tentang tata bahasa yang baru saja kita pelajari? Ingat, i atau ga adalah partikel untuk subjek, sedangkan iyeyo dan yeyo adalah bentuk tidak formal dari imnida dan imnika, kata yang harus dilekatkan pada predikat kata benda. Belajar bahasa Korea menyenangkan bukan? Berlatih terus ya. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya.